Pertama, kegiatan ini kita taja memang untuk syiar madrasah kita. Tentunya syiar dari Rohis Qatrul Nada Mandu Tokan Baru pastinya. Apa sih kesan terbesar yang ingin diberikan Qatrul Nada Fair 2025 kepada peserta event yang kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cakap, kembali lagi di episode Cakap Sekejap, edisi bulan Ramadan yang bekerja sama dengan Rohis Qatrul Nada. Saya Kalila Paramita sebagai host kamu di segmen kali ini akan membawakan sebuah topik yang pastinya nggak kalah seru, edukatif, dan informatif. Nah, tahu nggak sih Sobat Cakap, beberapa waktu lalu Mandua baru saja mengadakan event perlombaan yang besar dan juga meriah, yaitu Qatrul Nada Fair 5. Di mana event ini udah menjadi event tahunan madrasah yang pastinya selalu ditunggu setiap tahunnya. Tapi, Sobat Cakap penasaran nggak sih, apa sih Qatrul Nada Fair itu? Terus, apa sih yang menjadi daya tarik dari fair ini ya? Dan mungkin Sobat Cakap tertarik untuk tahu lebih banyak tentang Qatrul Nada Fair. Nah, di depan kita ini sudah ada narasumber langsung dari Rohis Qatrul Nadanya. Di depan saya ada Ustadz Atan Afrizal selaku Koordinator Keislaman dan Pembina Rohis Qatrul Nada. Kemudian ada Bang Akhtar selaku Ketua Umum dari Rohis Qatrul Nada. Kemudian di sampingnya ada Fayas selaku Ketua Pelaksana dari Qatrul Nada Fair 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Pak setelah Qatrul Nada Fair 5? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Akhtar gimana? Alhamdulillah. Dengar-dengar Rohis Qatrul Nada langsung disibukkan lagi ya Pak sama event-event di bulan Ramadan ini. Setelah selesainya kegiatan Qatrul Nada Fair kita kemarin yang kelima, kita mempersiapkan berbagai macam kegiatan menyongsong masuknya bulan suci Ramadan. Berarti Rohis Qatrul Nada sibuk banget ya Pak, habis dari fair event besar itu langsung lanjut ke kegiatan di sekolah. Agak lumayan sibuk ya, agak lumayan sibuk. Memang kita mempersiapkan berbagai macam kegiatan lagi untuk Ramadan kita supaya lebih semarak begitu. Oke, langsung aja Pak. Tadi kan sebelum Ramadan ini udah diadakan Qatrul Nada Fair 5. Menurut Bapak selaku pembina Rohis Qatrul Nada Fair itu apa sih Pak? Qatrul Nada Fair ini merupakan kegiatan perlombaan keislaman atau perlombaan islami yang merupakan program rutinan dari keislaman dan Rohis Qatrul Nada Mandu Kota Pekanbaru. Jadi kegiatan ini sudah masuk yang kelima ya. Mulai dari KF yang pertama, 2, 3, 4 dan yang terakhir yang kelima kita laksanakan. Jenis kegiatannya lombanya seperti apa saja? Ya, lombanya lomba islami tentunya, seperti tilawat Quran, syairul Quran, fahmil Quran, kemudian ada juga vokal solo ya. Iya. Setelah itu daripada Qatrul Nada Fair yang sebelum-sebelumnya nih Pak, apa sih yang menurut Bapak berbeda di Qatrul Nada Fair yang kali ini? Kalau perbedaan secara signifikan mungkin nggak begitu terasa karena memang kan kegiatannya kemudian agenda juga sama, cuman ada berbagai macam kegiatan lomba maksudnya yang kita rubah, yang kalau sebelumnya ada kaligrafi ya kita rubah ke fahmil Quran sehingga nuansa islaminya lebih terasa gitu. Lebih semarak ya Pak? Lebih semarak lagi tentunya. Kemudian jumlah peserta yang alhamdulillah luar biasa juga nih untuk berpartisipasi aktif di kegiatan kita. Kemudian yang juga cukup berbeda, kita membuatnya di pembukaan di aula besar. Nah, kemudian nanti di kegiatan penutupnya kita fokus ke lapangan. Jadi ada 2 tempat nih yang kita perlu persiapkan. Jadi cukup berbeda lah dari KF yang 4 dan KF yang 5 gitu. Oke, langsung kita masuk ke yang sering bekerja di lapangannya, yaitu Bang Fayas selaku Ketua Pelaksana dari Rohis Qatrul Nada Fair 5. Berapa lama sih waktu yang dibutuhin Rohis untuk mempersiapkan event sebesar ini dan tentunya semeriah ini ya? Dari Alhamdulillah ya, kita itu mulai mempersiapkan Rohis Qatrul Nada yang kelima ini itu dari 2 November 2024.
Jadi sekitar kayak berapa itu? 5 bulan, 4 bulan ya. Dan alhamdulillah di sana kita merencanakannya, terus kita eksekusi, terus ada kendala dan segala macam. Alhamdulillah bisa sampai sebesar yang seperti Alhamdulillah. kalian tadi. Nah, tentunya di 4 sampai 5 bulan itu banyak banget ya cerita-ceritanya. Ada nggak sih tantangan yang dihadapi atau suka dukanya, bisa diceritakan? Oke, mungkin saya di sini sebagai ketua umum. Iya. Nah, di sini saya juga mencakup beberapa hal ya untuk Kotrunada Fair ini. Nah, mungkin untuk tantangan di Kotrunada Fair tahun ini itu kami di persiapan dan koordinasi itu juga ada di sedikit di administrasi dan juga bantuan sponsorship. Nah, di situ kami juga mungkin di sponsornya itu alhamdulillahnya mencukupi. Namun kami merasa masih kekurangan di sponsornya, sehingga semoga kedepannya itu bisa lebih banyak lagi dan menunjang Kotrunada Fair ini. Dan juga dari saya sendiri itu ya, dan teman-teman yang lainnya itu dari koordinasi antar panitia dan juga membagi job-job dengan seluruh anggota rohisnya, sehingga saat berjalan acara itu tidak kewalahan. Itu sih dari saya sih, itu aja. Oke. Nah, balik lagi nih kita ke Pak Atan. Menurut Bapak, apa sih yang memotivasi Rohis untuk selalu mengadakan event Kotrunada Fair ini di tiap tahunnya? Pertama, kegiatan ini kita taja memang untuk syiar madrasah kita. Tentunya syiar dari Rohis Kotrunada Mandua Tokan Baru pastinya. Dan juga menjalankan program madrasah yang diamanahkan kepada bidang keislaman Mandua Tokan Baru. Jadi di samping syiar, kita juga ya ingin mempererat lah hubungan silaturahmi kita dengan saudara-saudara kita yang berada di sekolah ataupun di madrasah lainnya. Boleh diceritakan sedikit nggak Pak terkait aspirasi dan inspirasi baru? Boleh juga untuk Bang Akhtar atau Bang Fayaz menjawab aspirasi dan inspirasi baru di KF tahun ini dibandingkan KF sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau misalnya dari saya, kita tuh di tahun ini nih kita lebih aktif lagi sosial media kita. Kita live streaming, pembukaan, terus perlombaan, terus juga penutupan, terus kita aktifkan kembali akun Instagram dari Kotrunada Fair yang sempat mati tuh. Alhamdulillah bisa kita bangkitkan kembali. Dan mungkin di akhir acara tuh kita tutup dengan flash mob. Itu. Mungkin ada tambahan dari Akhtar? Mungkin bisa jadi inspirasi mungkin ya. Nah, jadi pada saat Kotrunada Fair itu juga cukup lama kami mempersiapkannya, dan itu melibatkan seluruh panitia. Terlebih itu juga pengalaman bagi saya dan teman-teman panitia yang lainnya. Itu eventnya itu besar. Nah, mungkin di Kotrunada Fair kedepannya itu bisa lebih meriah lagi dari tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun saat ini nih. Nah, dan juga kami di Kotrunada Fair yang kelima ini ada beberapa penampilan yang menarik ya, yang kami tampilkan. Seperti di closing ceremony itu ada flash mob. Flash mob melibatkan panitia. Itu cukup menarik bagi kami. Dan semoga kedepannya yang QF tahun depan tuh bisa lebih baik lagi. Oke, itu sih. Oke. Berarti memang Kotrunada Fair ini sangat inspiratif ya bagi Mandua Kota Pekanbaru. Selain menyiarkan kegiatan-kegiatan kita juga ingin menjaga silaturahmi dengan sekolah-sekolah lain. Apa sih kesan terbesar yang ingin diberikan Kotrunada Fair 2025 kepada peserta event yang kali ini? Mungkin untuk pesan ke semua penonton juga ya. Nah, jadi
terima kasih sebelumnya kepada peserta-peserta QF yang telah berpartisipasi. Mungkin tanpa tidak adanya peserta itu QF tidak ada apa-apanya. Dan kepada peserta itu selamat yang tahun ini menjadi juara. Semoga di tahun-tahun kedepannya itu Kotrunada Fair bisa lebih banyak lagi partisipatifnya dan juga lebih bisa memotivasi menjadikan Kotrunada Fair ini sebagai media syiar untuk sekolah-sekolah lain bersilaturahmi dengan Mandua dan dengan Rohis tentunya. Boleh dilanjutkan dengan harapan-harapan untuk Kotrunada Fair untuk berikutnya lagi dari Bang Akhtar, Fayas ke Pak. Harapannya Iya. untuk Kotrunada Fair ke-6 berarti Iya. di tahun 2026. Harapan saya tentunya untuk QF yang ke-6 lebih baik dari kami lagi, lebih besar, lebih megah, dan lebih gitu. Singkatnya. Mungkin itu aja kalau misalnya dari saya. Harapannya tentunya lebih baik dari kami. Itu intinya. Nah, ini ada pertanyaan juga yang paling banyak ditanyain sama peserta nih, Pak. Kalau misalkan peserta menjadi juara perlombaan di bidang MTS atau SMP, itu hadiahnya dapat golden ticket nggak sih, Pak, untuk masuk ke Mandua? Biasanya madrasah kita tidak memberikan golden ticket bagi para pemenang, ya. Dan itu juga kita bunyikan di Juknis. Artinya ketika brosur lomba, player lomba kita naikkan bersama dengan Juknisnya, memang sedari awal kita tidak memberikan informasi apapun terkait dengan golden ticket bagi para pemenang. Memang kalau mau ikut atau masuk ke Mandua Otokan Baru, ikuti jalurnya. Ada PSU PBM ataupun ada juga jalur regulernya. Jadi syarat otomatis memang nggak ada gitu ya golden ticket yang khusus mereka bisa masuk ketika mereka menjadi juara di kegiatan kita, secara khusus memang di kegiatan Kotrunada Fair 5 ini gitu. Nah, itu adalah jawaban dari Pak Atan ya untuk para sobat cakap yang mempertanyakan soal golden ticket masuk ke Mandua Kota Pekanbaru. Wah, menarik sekali ya paparan bintang tamu kita tentang Kotrunada Fair 5 kali ini. Pasti sobat cakap gak sabar untuk menunggu event Rohis yang selanjutnya kan. Terima kasih kepada Ustadz Atan, juga Bang Akhtar dan Bang Fayas yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di segmen Cakap Sekejap yang kali ini. Semoga rasa penasaran sobat cakap terhadap Kotrunada Fair 5 bisa terselesaikan ya. Semoga Kotrunada Fair tahun depan jadi lebih meriah lagi, jadi lebih lagi. Amin ya robbal alamin. Mungkin sebelum penutupan sobat cakap nih bisa kita slogan sama-sama. Slogan Rohis 1, 2, 3. Rohis Kotrunada setia dengan Allah. Allahu Akbar. Terima kasih juga kepada sobat cakap yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami @cakapsekejap. Dan juga ikuti terus kegiatan Rohis Kotrunada di IG @rohism2m. Bisa yuk kita slogan bareng penutupan untuk sobat cakap semua. 1, 2, 3. Bersama kita cakap sekejap penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.